Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Haq dari kelas 11H. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Kerajaan Mughal. Sebelum kita ke pembahasan, tahu gak sih, Kerajaan Mughal ialah salah satu kerajaan terbesar di India yang berkuasa selama berabad-abad. Yuk kita simak kisah para raja-raja dan strategi kebijakan mereka yang memimpin pada saat itu. Yang pertama ialah Zahiruddin Muhammad Babur yang memimpin pada tahun 1526 sampai 1530. Zahiruddin Muhammad Babur ialah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan. Namun, Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Yang kedua ialah Humayun yang memimpin pada tahun 1530 sampai 1556. Peninggalan Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, yakni pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan, ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, Persia dipimpin oleh penguasa Syafawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1550 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556, Humayun meninggal. Yang ketiga ialah Akbar yang memimpin pada tahun 1556 sampai 1605. Pengganti Humayun adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pasukan pemberontakan berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut, sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Multan, Chittor,
Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilghar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Menurut Abu Syu'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa nasional, maka kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjolkan spirit Islam. Tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinasti-nya? Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Yang keempat ialah Jahangir yang memimpin pada tahun 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar 1614 Masehi, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Kelima ialah Shah Jihan pada tahun 1628 sampai 1658. Tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupa memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Pada masa ini, para pemukim Portugis di Hungary Bengala mulai berulah. Di samping mengganggu keamanan dan toleransi hidup beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Pada tahun 1632, Shah Jahan berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Shah Jahan meninggal dunia pada tahun 1657 setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara. Yang keenam ialah Aurangzeb yang memimpin pada tahun 1658 sampai 1707. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negara Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Yang ketujuh ialah Bahadur Shah yang memimpin pada tahun 1707 sampai 1712. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar.
Meskipun Jihandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Bakhtiar, keponakannya sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Bakhtiar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Syed Hussein Ali dan Syed Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Syah pada tahun 1719 sampai 1748. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini, selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya, pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat. Yang 8 ialah Jihandar yang memimpin pada tahun 1712 sampai 1713. Pada masa pemerintahan Shah Alam pada tahun 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghani. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi, pengganti Shah Alam memberikan konsesi pada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Yang terakhir ialah Bahadur Shah yang memimpin pada tahun 1837 sampai 1858. Bahadur Shah ialah pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.